Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Putfiani, selaku apoteker dari Rumah Sakit Pusat Hamka. Di sini saya selaku apoteker ingin menjelaskan terkait leaflet yang saya tampilkan. Langsung saja di bagian cover pertama itu ada tulisan "Read this before taking antibiotic", yang dimana artinya itu tulisannya baca ini sebelum mengambil antibiotik, yang disusun oleh saya Mariam Putfiani. Langsung saja, pengertian dari antibiotik itu apa sih? Jadi banyak kan dari kalangan masyarakat kadang menggunakan antibiotik hanya sekadar menggunakan antibiotik tapi tidak tahu artinya dan cara penggunaannya. Nah, jadi di sini antibiotik itu adalah obat yang dapat membunuh kuman. Jadi antibiotik sendiri ini hanya untuk penderita penyakit yang infeksi terkena bakteri, bukan virus. Beda ya, bedanya bakteri dengan virus itu. Jadi kadang banyak orang yang salah menggunakan antibiotik itu seperti ini. Jadi yang tidak terkena non-infeksi tetapi meminum obat antibiotik ini. Oke, lanjut saja. Di antibiotik ini banyak variannya. Ada oral, topikal, dan sedia steril. Yang saya akan bahas pertama itu oral. Oral itu apa sih? Oral itu yang melalui mulut. Jadi dia itu diminum melewati mulut, kayak tablet, kapsul, dan sirup. Yang pertama dari tablet ini contohnya ada ciprofloxacin, kapsul amoxan, atau bisa dibilang amoxicillin. Pasti banyak yang tahu amoxicillin itu seperti apa, karena banyak kalangan dari masyarakat itu banyak sekali, hampir 95% kalangan masyarakat itu pasti menggunakan amoxicillin ketika diresepkan oleh dokter. Lalu sirup dalam bentuk cair, contohnya itu thiamphenicol. Lanjut ke topikal. Topikal itu apa sih? Topikal itu yang dioleskan pada kulit. Kayak misalnya pertama itu ada salep dan krim. Salep itu contohnya ada chloramphenicol. Kalau krim ada namanya itu gentamicin. Itu contohnya ya. Jadi sebenarnya banyak, tapi saya menggambarkan contohnya itu hanya satu saja. Lalu di sini ada sedian steril. Sedian steril itu ada injeksi dan tetes mata. Nah, injeksi itu apa sih? Injeksi itu yang disuntikan ke bagian tubuh yang dikehendaki. Jadi injeksi itu dia itu disuntikan pakai jarum suntik, lalu disuntikan ya ke bagian tubuh yang dikehendaki tadi. Nah, dari antibiotik ini sebenarnya ada nggak sih efek sampingnya? Kalau ada yang bertanya gitu, saya jawab pasti ada. Jadi setiap obat itu pasti ada efek sampingnya. Nah, dari antibiotik sendiri ini ada efek sampingnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan efek samping itu tidak pasti atau tidak tentu ketika kita meminum obat pasti kena efek sampingnya. Tidak, itu tergantung dari masing-masing dari kitanya. Itu kira-kira kita bakal kena efek sampingnya atau tidak gitu. Jadi tidak selalu atau tidak tentu dan pasti kita setiap minum obat itu pasti kena efek sampingnya, tidak. Jadi tidak perlu khawatir selagi masih dalam anjuran dokter atau apoteker ya. Nah, efek samping dari antibiotik ini ada gangguan pencernaan, fungsi hati, fungsi ginjal, dan alergi. Nah, pada alergi sendiri ini biasanya itu alerginya kayak gatel-gatel atau kulitnya tuh kayak kerasa panas, merah-merah. Lanjut, di leaflet ini ada resistensi. Resistensi obat itu apa sih? Nah, resistensi obat itu adalah keadaan di mana kuman tidak dapat lagi dibunuh dengan antibiotik. Nah, jadi tuh saat ini tuh bakteri berevolusi lebih cepat dalam berupaya kita menanganinya. Meskipun kita memiliki banyak obat untuk melawannya, kuman sekarang menjadi semakin kuat dan obat pun berkurang efektivitasnya. Jadi contohnya kayak gini, saya kasih contoh atau gambaran ya. Jadi kadang ada orang
meminum antibiotik itu salah penggunaannya. Jadi dia dosis itu tidak tepat ketika dikasih oleh dokter. Misalnya diresepkan oleh dokter itu satu strip itu biasanya 10 tablet kan. Nah, ketika dianjurkan oleh dokter satu strip dalam 10 tablet diminum 3 kali sehari, tapi ketika obat itu sudah habis, tapi dia malah meminum secara berkelanjutan. Sudah habis dia beli, minum lagi. Nah, itu namanya resistensi. Jadi obatnya lebih tepatnya dosisnya tidak tepat gitu. Cara penyampaiannya intinya dosisnya itu tidak tepat. Jadi salah cara penggunaan antibiotik tersebut. Jadi menyebabkan resistensi. Jadi obat itu kebal terhadap bakteri-bakterinya itu. Jadi obat itu tidak berfungsi sama sekali terhadap bakteri tersebut gitu. Jadi kebal ya dalam tubuhnya itu. Lanjut, apa sih sebenarnya penyebab dari resistensi antibiotik? Banyak. Penyebab itu salah satu pertama antibiotik ditebus separuh dan tidak dilanjutkan lagi. Jadi gini, saya jelaskan bahwa penggunaan antibiotik itu ketika penggunaannya berlebihan atau kurang dari anjuran dokter itu bisa menyebabkan resistensi. Pertama, kalau berlebihan antibiotik itu kebal terhadap kuman-kuman atau bakteri tersebut. Tetapi ketika antibiotik itu ditebus separuh dan tidak dilanjutkan lagi, sama saja bahwasannya kita tidak meminum obat sama sekali gitu sih. Jadi memang harus dengan anjuran dokter, balik lagi ya. Yang kedua, antibiotik yang digunakan pada kasus non-infeksi. Balik lagi dari pertanyaan dari penjelasan antibiotik tersebut, bahwasannya antibiotik itu memang hanya digunakan untuk penderita yang infeksi pada bakteri. Jadi ketika misalnya ada yang mempunyai penyakit batuk, pusing, sakit kepala misalnya, tetapi ternyata dia tidak terkena infeksi pada bakteri atau bisa dibilang non-infeksi bakteri, tetapi dia meminum antibiotik. Nah, itu salah penggunaannya, jadi bisa menyebabkan resistensi juga. Jadi harus hati-hati banget ya. Lalu selanjutnya berganti-ganti antibiotik dalam satu periode penyakit. Gini, contohnya dalam 1 minggu misalnya, saya misalnya sakit dan saya dianjurkan oleh dokter meminum obat amoxicillin misalnya ya, yang dianjurkan 3 kali sehari 1 tablet dalam 1 strip yang isinya 10 tablet. Ketika obat itu sudah habis dalam seminggu misalnya, atau bisa diperkirakan tidak sampai dalam seminggu, karena 3 kali sehari kan, dalam 3 kali sehari dalam 1 hari misalnya. Dan itu memang sudah dianjurkan harus dihabiskan. Nah, ketika sudah habis obatnya, saya merasa belum tidak puas dengan obat tersebut, makanya saya memutuskan untuk beli lagi. Nah, itu salah satu kesalahan besar dalam penggunaan antibiotik juga. Jadi ketika memang sudah diresepkan segitu, ya sudah segitu saja, jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan gitu. Tetap dalam anjuran dokter gitu. Itu salah satu penyebab dari resistensi juga. Nah, yang terakhir ada dosis yang tidak tepat. Jadi untuk penggunaan antibiotik dengan dosis yang tidak tepat itu juga bisa menyebabkan dari resistensi antibiotik obat tersebut gitu. Nah, lanjut, di sini ada cara menggunakan antibiotik dengan bijak. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, harus menggunakan resep dokter, itu penting. Yang kedua, berdasarkan hasil laboratorium yang menunjukkan infeksi pada bakteri. Bahwasannya tadi saya jelaskan, memang antibiotik harus digunakan untuk penderita yang menunjukkan dia itu infeksi bakteri, bukan non-infeksi pada bakteri. Yang ketiga, selalu menghabiskan antibiotik yang diberikan dokter. Jadi memang kalau sudah dianjurkan
dihabiskan dalam satu strip memang harus dihabiskan gitu. Yang keempat, jangan meminta dokter diresepkan jika tidak diperlukan. Jadi ketika kita berobat misalnya, lalu kita itu tidak terinfeksi atau kita itu tidak menunjukkan infeksi bakteri, atau sampai di tes lab kita tidak benar-benar tidak menunjukkan kalau kita infeksi bakteri, tetapi karena kita sudah terbiasa misalnya meminum antibiotik, ya sudah, padahal dari dokternya itu tidak menyarankan untuk menggunakan antibiotik, tapi kita karena sudah terbiasa jadi pengen aja gitu meminum antibiotik. Nah, itu salah ya, ibu-ibu, bapak, atau kalian yang terbiasa untuk meminum antibiotik. Jadi jangan sesekali untuk meminta diresepkan antibiotik pada dokter. Oke. Yang terakhir saya akan menyampaikan sedikit untuk kalangan masyarakat, mari cerdas menggunakan obat. Jadi ketika Anda mendapatkan obat, harus cerdas untuk menanyakan 5O. Apa itu 5O? 5O itu yang pertama, obat ini apa namanya dan kandungannya. Yang kedua, obat ini apa khasiatnya. Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya. Yang keempat, bagaimana cara menggunakannya. Yang kelima, obat ini apa efek sampingnya. Jadi, ketika kalian atau Anda yang mendapatkan obat, mau itu antibiotik atau non antibiotik, harus ditanyakan 5O itu karena sangat penting buat pengetahuan kita. Kayak kalau misalnya ketika kita dapat obat tapi kita nggak tahu itu kandungannya apa, efek sampingnya itu seperti apa, terus khasiatnya itu apa, percuma kan kita hanya meminum tapi kita tidak tahu khasiatnya itu apa gitu. Apalagi kalau kita tidak tahu efek sampingnya, kalau tiba-tiba kita terkena efek sampingnya tapi kita sepelekan, mungkin memang sayangnya aja kali lagi gatel-gatel, padahal ternyata itu efek sampingnya gitu. Oke, sekian dari saya Mariam Tativiani selaku apoteker dari Rumah Sakit Pusat UHAMKA. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.